Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofyan Muhammad Jais. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro angkatan 2020. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai filter audio high pass filter. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya yang beranggotakan 5 orang, yaitu Sofyan Muhammad Jais, yaitu saya sendiri, Muhammad Primasuri Anbia, Pramudia Pangestu, Hermawan Prakoso, dan Muhammad Iqbal. Dan ini adalah outline yang akan saya jelaskan di saat saya presentasi. Yang pertama adalah latar belakang, kedua ada teori dasar, ketiga ada tujuan pembahasan, keempat adalah alat dan bahan, kelima langkah kerja dan perhitungan, keenam kesimpulan. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh Kang Hermawan Prakoso. Latar belakang rangkaian filter merupakan rangkaian yang didesain hanya untuk memperbolehkan suatu frekuensi pada rentang tertentu memiliki nilai redam atau atenuasi yang kecil, disebut sebagai passband. Filter bisa diartikan suatu rangkaian yang dipergunakan untuk membuang tegangan output pada frekuensi tertentu. Untuk merancang filter ini dapat memanfaatkan komponen pasif RLC dan komponen aktif OPM transistor. Dengan demikian, filter dapat dikelompokkan menjadi filter pasti dan filter aktif. Namun saat ini yang dibahas adalah filter pasif saja, yaitu HPF dan LPF. Teori dasar, sebuah tapis atau filter merupakan sebuah jaringan rangkaian yang didesain agar dapat melewatkan isyarat pada daerah frekuensi tertentu. Daerah frekuensi di mana isyarat dapat diloloskan disebut pita lolos atau passband filter, dan daerah frekuensi di mana isyarat ditolak disebut pita henti atau stop band filter. Filter dengan pita lolos pada frekuensi rendah disebut filter lolos rendah atau low pass band filter yang biasa disebut LPF. Sedangkan untuk pita lolos pada frekuensi tinggi disebut filter lolos tinggi atau high pass band filter yang biasa disebut HPF. High pass filter atau biasa disingkat HPF. High pass filter atau biasa disingkat dengan HPF adalah filter atau penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Dengan kata lain, sinyal frekuensi tinggi akan lebih mudah melewati high pass filter atau HPF, sedangkan sinyal frekuensi rendah akan dihambat atau dipersulit untuk melewatinya. HPF yang ideal adalah HPF yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di bawah frekuensi cut off. Untuk presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada low pass filter atau yang bisa disebut sebagai LPF. LPF adalah filter atau penyaring yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi tinggi. Dengan kata lain, LPF akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkannya. Sinyal yang dimaksud ini dapat berupa sinyal listrik seperti sinyal audio atau sinyal perubahan tegangan. Berikut adalah gambar dari sinyal dari low pass filter. Untuk selanjutnya ada tujuan dari pembahasan, yaitu yang pertama menyusun rangkaian OPAM sebagai rangkaian filter, yang kedua melihat respon frekuensi rangkaian terhadap frekuensi tinggi dan rendah, dan yang terakhir mempelajari hubungan amplitudo dan fase antara isyarat keluaran sebagai fungsi frekuensi. Lalu yang selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini ada power supply AFG, multimeter kabel probe X2, breadboard ICLM 741X1, C0.01FX3, C1UFX1, lalu ada resistor 12K-X1, potensio 500 ohms-X1, osiloskop, dan resistor 6K-X1. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Kang Iqbal. Untuk Kang Iqbal, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Pramudia. Power supply. Power supply adalah salah satu komponen perangkat keras yang berperan sebagai penyedia listrik dan daya yang digunakan untuk menyalakan komputer dan perangkat lainnya. Tool power supply ini
mengubah arus listrik yang ditarik dari sumber listrik seperti stop kontak, baterai, atau generator yang meneruskan daya tersebut ke perangkat terhubung. Breadboard. Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya. Umumnya, breadboard tersebut dari bahan plastik yang juga sudah terdapat berbagai lubang. Lubang tersebut sudah diatur sebelumnya, sehingga membentuk pola didasarkan pada pola jaringan di dalamnya. Osiloskop. Pengertian osiloskop dan spesifikasi penentu kinerja. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Dengan menggunakan osiloskop, kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dalam suatu rangkaian elektronika. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Prima. Baik, akan saya lanjutkan untuk perhitungan. Yang pertama, menghitung prediksi frekuensi 3 desibel rangkaian di atas tersebut dengan menggunakan rumus F 3 desibel sama dengan setengah dikali 3 dikali 14 dikali akar RC. Dengan menggunakan harga C sama dengan 0,01 dan harga R sama dengan 500 ohm. Yang kedua, menghitung besar penguatan AV di mana AV sama dengan V0 per I1 sama dengan 1 plus R2 per R1. Dan memasang harga R1 sama dengan 12 kilo ohm dan R2 sama dengan 6 kilo ohm. Lalu mengulangi langkah keempat untuk beberapa frekuensi lain. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.